A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kepada Rasulullah dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang minggu lalu. Nah, jadi bisa kalian juga buka buku yang telah saya kirimkan dan kalian install, bahwa di dalamnya itu sudah ada materi dan pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas ke depannya. Jadi yang selanjutnya ini adalah yang ke-8, bab 3. Bab 4, masa kanak-kanaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita akan berkisah dan bercerita. Semoga apa yang kami kisahkan di sini menjadi manfaat bagi kalian dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan lanjut di masa kekanak-kanakan Rasulullah. Ya baik, jadi pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tahun gajah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari sebuah keluarga yang istrinya bernama Siti Aminah dan juga suaminya bernama Abdullah. Tapi sebelum Rasulullah lahir itu bapaknya sudah meninggal. Dan setelah lahir pula, belum beberapa lama diurus oleh ibunya meninggal dunia pula. Kemudian diuruslah dia oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan pada saat ketika meninggal kakeknya itu, kemudian dia beralih urus kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Ya. Untuk selanjutnya kita akan bahas masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja apalagi masa kanak-kanak daripada Rasulullah? Mari kita dengarkan. Sama-sama kita bernyanyi, kemudian kalian hafalkan ini. Rahatil atyaru tasdu bilayalil maulidi. Seperti yang sering kalian dengar. Rahatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Nah, jadinya itu adalah singkat daripada perjalanan perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu pada saat pas kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Ibrahim telah didirikan Ka'bah, dan pada saat itu dijuluki tahun gajah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ketika pasukan gajah ingin menyerang Ka'bah dan menghancurkannya, tetapi gagal
Apa usahanya gagal? Karena yang dijelaskan dalam surah Al-Fil berbunyi, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, jadinya itu diambilkan batu oleh burung, batu-batu yang panas dibawakan oleh burung pada saat pasukan gajah ini menyerang. Nama burungnya burung ababil. Kemudian dibawalah batu-batu ini diambil dari neraka yang panas, dijatuhkan di atas mereka, sehingga ketika dijatuhkan semua terkelupas menjadi faja'alahum ka'asfim ma'kul, menjadi daun-daun yang seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Nah, jadi habis semua itu kaum gajah. Nah, jadi dipimpin oleh Raja Abraha namanya. Silakan dicatat yang kepentingnya, Raja Abraha yang pimpin. Kemudian habislah mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Nah, disitulah tepatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menciptakan sebuah perubahan atau peradaban yang baru yang lebih bagus daripada sebelumnya. Di dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan juga bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Muhammad tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ya, bisa kalian lihat di situ, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Nah, itu kayak yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Ahmad, dalam hadis riwayat Ahmad. Kemudian Allah memperkuat lagi lewat Al-Quran, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, begitu. Jadi itu yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran untuk memperkuat hadis riwayat Ahmad tadi yang mengatakan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itulah keadaan masyarakat Mekah yang tadi sebelum kelahirannya Rasulullah SAW. Nah, dalam keadaan seperti itulah beliau dilahirkan dari keluarga bangsawan Quraisy yang sangat dihormati dan disegani. Kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib itu adalah bangsawan Quraisy yang dipercaya oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah. Nah, sebuah tugas yang terhormat bagi kaum Quraisy pada saat itu untuk menjaga Ka'bah. Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Muhammad lahir dari keluarga miskin. Nah, jadi ada syairnya juga. 12 bulan Rabiul Awali, hari Isnin lahirnya baginda Nabi. Lahirnya yatim piatu, setelah 6 tahun bundanya meninggal di negeri Adabi. 6 bulan baginda dalam kandungan, ayahnya telah meninggal dunia. Tak ada harta tinggalannya selain tiga ekor unta dan seorang adami. Nah, itu syair yang menjelaskan sedikit tentang kelahirannya Rasulullah SAW. Nah, kemudian
Nabi Muhammad SAW yang bersejarah, dia lahir di tahun yang bersejarah di kota Mekah ini, itu tahun gajah, peristiwa yang saya jelaskan tadi begitu ya. Kemudian silsilahnya Rasulullah SAW bisa kalian lihat ya. Pertama dari Kilab, kemudian Kusyayi dengan Zuhrah. Nah ini Kusyayi dengan Zuhrah ini embik keletiknya nih. Abdul Muthalib ini papunya. Kemudian muncul lagi ada berasal dari Bani Hashim, terus Abdi Manaf, terus Kusyayi. Nah jadi Kusyayi ini adalah suku daripada awal penembik daripada Abdul Muthalib ini. Dia berawal Kilab, kemudian Kusyayi, Abdi Manaf, turun lagi Bani Hashim, turun lagi dari Hashim baloknya, Abdi Manaf embiknya, Kusyayi ini kletiknya. Nah Kilab ini tokernya, nggak tahu siapa gondengnya, Rasulullah SAW tidak dijelaskan ya. Kemudian Kusyayi ini menurunkan turun lagi ke Abdi Manaf, kemudian turun ke Hashim, turun ke Abdul Muthalib, turun ke Abdullah, barulah ketemu dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari ibunya, nah berawal dari Kilab, turun ke Zuhrah, kemudian Abdi Manaf, kemudian Wahab, kemudian Aminah di sana. Nah jadi di sini tidak ada istrinya Abdul Muthalib. Coba, tidak ada istrinya Abdul Muthalib. Tidak ada yang menjelaskan sebuah kitab itu tentang riwayat neneknya Rasulullah. Cuma kakeknya saja. Luar biasa. Nah, kemudian jadi mungkin kalau kita bercerita tentang Rasulullah SAW banyak sekali yang perlu kita ceritakan. Minggu depan kita akan bahas lagi bagaimana Rasulullah ketika dia diasuh oleh Aminah sebelum dia meninggal. Kemudian bagaimana ketika diasuh oleh kakeknya, ketika diasuh oleh omnya. Nah itu kan kita bahas secara terperinci. Tapi untuk saat ini, pertemuan kali ini itu saja dulu. Nah yang kalian catat adalah mutiara hikmah. Nah mutiara hikmah kalian tulis yang ini sampai sahabatnya itu, sampai kata sahabatnya. Kemudian rangkumannya kalian tulis. Nah rangkuman, nah sampai di pamannya itu kalian tulis. Kemudian ini untuk minggu depan ini jadi tugasnya ya. Ayo berlatih, silakan kalian jawab ini 5 soal ini kalian jawab, kemudian minggu depan dikumpulkan lewat chat pribadi. Kalau kita ketemu berarti kita kumpulkan di sekolah ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bahas dari awal sampai akhir ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, supaya Rasulullah tetap menjadi teladan kita dan uswatun hasanah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqhal hadil asabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.